Bukan hanya FUFA, pernah beredar juga katanya narkoba lah segala gitu, di mana di PIK itu ada gini-gini. Makanya kadang-kadang aku berpikir di fase-fase awal masih teman ngobrolnya masih Om Eros Nah, kali. itu mungkin. Ya, Om ini Eros udah gimana temennya, teman ngobrolnya udah orang Saya yang beda agak kan. tahu orang-orang yang di samping-sampingnya. Ya. Dari pertama nih Om. Oh iya dong, Iya. ya mau nggak ngaku sama saya awas lo ya. Tuh, ayo. Ya toh? Gimana Om? Gimana? Ya tahu lah. Itu orang-orang yang saya paham, saya kenal kok ya. Kenapa kok jadi begitu? Itu kan pertanyaan. Ya, contohnya saya ngomong lah, sebutlah nama ya. Sekarang gini deh, coba cek ya. Mereka kayaknya dari mana sih? Menteri yang bagus. Loh, itu menteri yang bagus. Dia kerja, minimal kerja masih 20 yang betul-betul pembantu presiden beneran itu gitu. Pasang badan. Jadi, iya, salah bener pokoknya gue benerin gitu ya. Jadi kalau dia bilang masa si Muni bilang gini, memang itu foto punyanya Gibran, nah, menteri yang jelek banget tuh ya. Jadi kita bisa pahamin lah. Ya nggak Muni ya? Kita tahu lah ya. Nah kalau ini saya berani keras-kerasan. Pak Jokowi, you're getting too far gitu. Saya berani katakan ini gitu. Asik nih. Ini budayawan Kawakan datang buat kedua kalinya, Bro. Politisi juga. Politisi Kawakan juga. Langsung aja deh kalau yang ini mah. Om Eros Jarot. Gimana Om? Sehat Om? Waduh. Sehat Om? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Langsung aja sing kalau Om Eros sing. Banyak yang kita Biasa mau kan. dengar. Nah, itu dia. Om. Ini kan tanggal 20 Oktober sedikit lagi nih. Nah, ini menjelang lengser ini si Mulyono nih. Nah, saya Mulyono Jokowi maksudnya. Iya. Kalau Gen Z kan nama kerennya katanya malah Mulyono kan semuanya kan Mulyono. Makanya Saya kan orang yang masih harus menghargai lah. Oh gitu. Jadi saya panggil dia Jokowi Mas Mul gitu. Oh ya. Berarti saya juga mau menghargai Win. Gue panggilnya Pak Mul juga deh. Nah, kan saya scroll tuh Om di TikTok tuh Om. Oh, sebentar lagi nih Pak Mul ini lengser. Harus kita bawa ke pengadilan meja hijau. Nah, menurut pandangan dari Om Eros deh, itu bener apa enggak sih Om? Boleh nggak sih? Jangan boleh dan tidaknya dulu lah kita omongin ya. Oke. Lalu kenapa itu timbul kan gitu ya. Nah, ada sebab akibat ya Om ya? Nah, jadi tidak mungkin ada suara-suara itu muncul ke permukaan begitu dahsyat ya. Kalau nggak ada sebabnya. Oke. Kan manusia Indonesia tuh nggak semuanya goblok kan, nggak gila lah gitu ya. Nah yang waras-waras ini merasa bahwa, wah orang Jawa bilang, there is something wrong nih gitu ya. Nah jadi begitu ternyata lewat data-data yang mereka miliki, terkuaklah semuanya itu. Wih gila nih orang gitu loh ya. Jadi layak dan wajar kalau sebelum mencuat sekarang kan begitu kuat. Minta pertanggungjawaban dari hal yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi Mas Mul ini ya, yang ternyata kerusakannya ya luar biasa. Kalau kerusakan teknis itu gampang, bisa lah. Gitu. Bisa. Tapi kalau kerusakannya sudah ke level substansi, nah ini yang ngeri ya. Substansi itu kalau dalam bahasa lebih gampangnya lagi itu apa ya, mungkin udah masuk atau lebih rumitnya lagi masuk ke ranah kebudayaan udah nih. Bukan sampai ke sana Om? Ya, jadi sudah yang dirusak ini kebudayaan ya, yang namanya values, Nilai-nilai moral, etika. Loh berarti revolusi mental itu sebetulnya jargon aja atau gimana? Ya gini ya, maksudnya revolusi mental yang diintroduksi ternyata dari yang nggak bisa korupsi diajarin korupsi gitulah. Oh gitu. Jadi perubahan mental yang tadinya mental sebagai seorang pegawai negeri yang mengabdi, mengabdilah pada saya, kamu silahkan korupsi kira gitulah. Diajarin malah ya, dipersilakan. Oh gitu Om. Berarti bukan revolusi mental, revolusi mental. Ya, emang mental itu jadi. Iya. Jadi ini sebetulnya tuntutan ini kalau menurut Om Eros nih, ini isu politis aja atau emang ada dasar hukumnya lagi? Datanya minimal bahwa yang orang jadi nggak asal-asalan nggak gitu asal-asalan lah mereka ini. Kalau bicara dasar hukum, ya kita nggak usah bawa map yang panjang-panjang ya kan. Saya cuman minta sama teman-teman ya, yuk buka yuk pasal 33
ya Undang Dasar 45 Ya. ayat 2 dan ayat 3 terutamanya ya. Ya. Kan katanya seluruh Kekayaan kekayaan negara. bumi yang ada di negeri ini ada diperuntukkan untuk kesejahteraan kesejahteraan. rakyat. Nah, ternyata enggak tuh, ya. Yang situ aja deh, nggak usah banyak-banyak dulu ya. Sekarang yang namanya mineral kita aja deh. Ya. Iya. Untuk kesejahteraan rakyat atau kesejahteraan segelintir orang nih yang dikasih lisensi untuk menambang. Kalau di Pertamina aja dulu ya, Iya. nambang minyak itu paling yang nambang itu dikasih pemerintah itu cuma berapa? 15 atau 18% saya lupa ya, sekitar segitu. Kenapa? Yang kita heran ini ya, ini melanggar hukum kan nih, ya toh? Yang namanya batu bara, ya ambil semua deh. Kalian cukup bayar pajak aja. Kan aneh ya. Oke. Sementara kalau bicara namanya itu kekayaan yang punya nilai strategis tinggi, gitu kan, batu bara, ya kan itu kan untuk listrik ya toh. Iya. Nanti belum nikel, termasuk emas juga lah pada akhirnya ya. Ya. Itu kan harus sebetulnya seluruhnya harus mensejahterakan rakyat. Tapi yang sejahtera sekarang 0,000 bukan tambah lagi 0,1%. Gila kan? Iya itu. Nah, jadi nggak usah bicara soal apakah ada data hukum, kelamaan ya. Oke. Udah yang satu ini aja dulu deh gitu ya. Yang satu ini aja kita bicara, maka yang semuanya itu akan terbuka. Kenapa ini tidak pernah dibicarakan? Digiring ke hal-hal yang sifatnya derivasinya cuman, ya. Iya. Sementara yang core-nya nggak dibicarain. Nggak pernah orang bicarain. Karena kalau core yang dibicarain, semuanya terbuka gitu loh ya. Jadi nggak usah bicara apakah punya dasar hukumnya. Ya elah, sudah lihat, sudah jelas-jelas kok ya. Kayak contohnya nih, kita bangun yuk ibu kota. Wah, sekarang ibu kota aja kayaknya bukan punya milik kita deh ya. Itu miliknya tuh yang pada mejeng-mejeng itu ya. Iya. Di depan IKN tuh kan ya. Siapa Om? Ya, Ada itulah. 7 orang lah. Ya, pokoknya yang katanya apa itu? Ya kaum oligarki lah ya. Oke. Jadi hal ini saja sudah nggak usah punya data, nggak usah, nggak usah pakai terlalu susah-susah kok ya. Dibikin sulit hanya karena mereka bilang ya buktikanlah secara hukum. Oke, yuk kita ke pengadilan yuk. Semuanya dibayar. Oh, tapi kan dibeli. terakhir itu kalau menurut Om Eros itu miliknya oligarki seolah-olah. Tapi kan sampai di surat kabar kan bilang kan, ini bukan kemauan, bukan proyeknya saya, ingat nggak? Rakyat. Tapi Jadi iya. sekarang kalau mulai gagal katanya, selalu tuh munculnya tiba-tiba rakyat. Oh, Gitu. Kalau gitu. Om gimana tuh? Gimana tuh? Udah dijawab tuh. Iya, Apa? tapi makanya saya mau Dia tanya Om dong gitu. bertanya, tapi bener udah nggak tuh? dijawab. Bener. Ternyata dia jauh lebih pintar, apa yang saya jawab? Gitu kan? berarti ya. Artinya, Nah, itu benar. jadi maksud saya gini loh ya, Mbok kita ini ya, coba deh, jangan rasialis ya. Ya. Iya. Saya nggak suka itu. Iya. Dan gue jangan sentimen. Oke. Ya. Pakai common sense aja deh ya. Kan pada sekolah nih. Ya. Jadi buat apa sekolah jauh-jauh nggak bisa menganalisa kan gitu ya. Ya. Nah ini contohnya nih, tanah itu buat negara. Ya. Negara nggak punya tanah, itu bahaya loh ya. Bahaya nggak sih? Bahaya. Nggak sih bahaya. Rakyatnya nggak punya tanah bahaya kan? Kalau seluruh tanah sudah dikuasai oleh sekelompok orang yang namanya oligark, bahaya nggak tuh? Jadi who's running the country at the end gitu kan? Terus pertanyaan keduanya, who's owning the country actually gitu loh. Padahal dulu seingat saya waktu dia kampanye pertama kedua kan malah dia bicara tanah bahwa dia akan mengembalikan tanah-tanah yang dipegang-pegang sama orang-orang tertentu itu kan. Pertanyaan kamu itulah yang bisa dijadikan jawaban saya pertanyaan kamu pertama. Kenapa kok sekarang ada tuntut nih? Nanti tanggal 20 nih harus dituntut. Ya tadi itu, pertanyaan tadi itu. Bagian yang dari pemicu kenapa rakyat banyak yang menyuarakan harus dibawa ke pengadilan. Ya karena tadi itu. Kang bohong nih, kan gitu ya. Oh, Ya kan? tidak sesuai dengan janji awalnya itu ya. Om, Bukan ya? hanya tidak sesuai, melencong. Oh, sangat Kalau jauh. tidak sesuai, itu hanya mungkin ya kalau bangunan ya tidak sesuai. Mungkin pintunya aja yang kurang bagus itu ya. Ya. Ini rumahnya katanya begini, kok jadi begini? Itu completely ya
berbeda. Nah menurut Om kenapa tuh dari yang misalnya rencana awalnya itu adalah seperti ini, tapi tiba-tiba di perjalanan seperti itu? Ya karena Atau- ya mungkin satu. Kenapa? Kalau menurut saya makanya aneh kalau membesar-besar Pak Jokowi seolah-olah luar biasa. Enggak lah. Who is behind the whole scene, the whole game gitu kan? Emang Jokowi. Nah, siapa tuh Om? Siapa sih? Gitu. Nah, boleh nih kita cerita iya nih Om. dong. Itu kan orang-orang yang merasa diuntungkan dengan yang my bos yang enak ini, gitu ya. Ya pasti dipertahankan dong. Maka diberikanlah citra image bahwa dia tuh hebat, dia itu begini, dia tuh merayat, dia tuh wah pokoknya dibuat sedemikian rupa. And they are willing to pay ya for that untuk memumbuhkan citra ini. Basar-basar gua bayarin deh lo semua. Lo minta apa lagi? Yang penting satu ya, pushnya. Pokoknya orang jadi untouchable. Wah, jadi kayak Jadi ini kayak orang, dewa. ini hati-hati nih. Seperti contohnya gini, lo bilang ya di sana tuh ada jin tuh. Jin galak banget tuh. Tapi jangan biarin orang lewat sana ya. Gimana caranya? Nah, sana lo bilang dong. Kalau masuk ke jalan sana tuh bahaya sekali. Karena banyak ularnya juga. Karena ternyata di sana ada jin hebat. Ya, jadi orang nggak pernah bertemu sama jin itu. Tapi sudah demikian rupa dicitrain ya. Wah, ngeri kan, jadi serem banget kan. Ah, kira-kira begitulah caranya. Ini orang hebat, orang yang merakyat, orang yang memikirkan begini begitu. Ya, ternyata apa? Dijerumuskanlah dia oleh kaum itu supaya dia juga terlibat, kan gitu. Maka diempan anaknya suruh jadi, gitu kan. Mantunya suruh jadi. Nah, lo sudah belepotan lo ya. Kita satu geng bos, gitu. Gitu lagi. Oh jadi menurut Om Eros sebetulnya pada awalnya itu si Pak Mulyi itu juga memang seperti kita cita-citanya masih awal ya. Tapi di perjalanan Terjebak dengan permainan permainan suasana dan jin-jin situasi itu. ya permainan jin-jin itu. Bisa begitu, Atau bisa memang karakter dasarnya begitu. oh. Yang muncul orang kan baru akan kelihatan wajah aslinya, kasih dia kekuasaan, Iya. kasih dia kekayaan, keluar wajah aslinya. Atau miskinkan dia habis-habisan, keluar juga wajah aslinya. Ada yang bilang gini loh Om, pada waktu fase dia awal, dia itu nggak separah di fase yang kedua, Win, gitu loh. Makanya kadang-kadang aku berpikir di fase-fase awal masih teman ngobrolnya masih Om Eros Nah, kali. itu mungkin. Ya, kalau ya, di Om sini Eros udah gimana tuh? teman ngobrolnya udah orang saya yang beda agak kan. tahu orang-orang yang di samping-sampingnya. Ya. Dari pertama nih Om. Oh iya dong, Iya. iya, mau nggak ngaku sama saya awas lo ya. Tuh, ayo lo. Ya toh? Gimana Om? Gimana? Ya tahu lah, itu orang-orang yang saya paham, saya kenal kok ya. Kenapa kok jadi begitu? Itu kan pertanyaan. Ya, contohnya saya ngomong lah, sebutlah nama ya. Ya. Saya pertanggungjawabkan Mas Pratik contohnya ya. Ya. Saya kenal kok. Kok jadi orang aneh kayak sekarang ya, gitu loh. Kok boten, kok sampun ngaten gitu Pak Mas ya. Kok sudah tidak saya kenal lagi Anda ini ya. Tidak seperti Praktekno yang saya kenal gitu kira-kira. Nah, begitu juga ada lah teman-teman. Luhut pun teman saya gitu ya. Saya, sisa hidup saya hanya sepersembakan buat negeri ini. Ya. Nah, tapi kemudian kok banyak cerita yang lain ya. Nah, saya nggak bisa langsung menuduh dia sudah berubah, saya nggak tahu. Tapi dari catatan teman-teman gitu ya, kok ada hal-hal yang harus saya mulai pikirkan. Kok perubahan ini begitu cepat ya, gitu ya. Ternyata memang yang namanya pijakan ideologis dia nggak kuat sebagai manusia yang berperan dalam wilayah kenegarawanan, gitu ya. Kalau pijakannya nggak jelas cepat goyang, gitu kan. Andai kata dia kuat pijakan ideologisnya, nggak mungkin kok, nggak mungkin begini. Tidak mungkin dia mau dalam saat dia berkuasa, power abuse kan dia harus tahu, ya. Jadi menyodorkan anaknya jadi ini gitu kan, lalu ada usaha-usahanya yang dari awal katanya nanti anak saya nggak ini kok, anak saya ini nggak itu kok, anak saya ini orang baik-baik aja, ini gini-gini, nggak mungkin dia cuma mau ikut bisnis aja, bisnisnya pun sangat merayat gitu kan,
jual apa itu apa? Martabak, pisang. Martabak, pisang goreng gitu. Ternyata pisang gorengnya itu memang betul loh, pisang goreng. Tapi bungkusnya pakai apa? Pakai kertas emas bukannya gitu. Jadi makanya cepat kaya karena emasnya yang kaya. Bukan. Ya. Om, maksud saya tuh gini Om. Itu sebetulnya tuh bungkusnya aja, dicitrakannya aja anak saya itu seperti itu, atau memang itu bagian dari Skenario. itu sebetulnya itu gimana sih Om? Kan Menurut gini, analisa Om Eros deh. kalau saya bilang gini, orang-orang yang sekarang pada muncul lagi itu kan, Iya. kan saya tuh pernah jadi pasien saya juga, ya kan. Saya dulu debt collector, ya tanda kutip lah, Ya. bagian debt collectornya negara ya. Oh. Saya panggil tuh, saya tahu lah nama-nama terkenal semua lah itu ya. Jadi dia belajar. Dulu weakness kita begini. Jangan sampai kesalahan lagi ini keulang. Kalau terjadi apa-apa, we still have to be in the circle. Nah, ya kan? Nah, dia tahu juga kelemahan yang sekarang. Dulu di zamannya Pak Harto agak susah mereka. Memang susah. Kenapa? Karena Pak Harto membiarkan mereka masuk di wilayah bisnis. Ya. Never allowed. Ya, dan tidak pernah diizinkan Pak Harto masuk ke wilayah politik. Ya. Sekarang bukan hanya masuk, membeli, mengadakan, menyelenggarakan, dan satu, mengontrol pada akhirnya. Karena the money is di tangan mereka. Mau jadi apa, gubernur, ya harus deal lah mereka. Mau jadi bupati, dari mana duit? Harus ke mereka lah. Berarti sebenarnya ini yang paling parah dong Om. Kalau saya bilang yang tadi yang budaya Om bilang yang dihancurkan, yang paling parah ini dong. Loh, justru itu makanya kan sudah masuk ke wilayah yang jangan sok-sokan seolah-olah mudah membenahinya. Makanya saya bilang pada teman-teman, oke lah, kalian punya masalah pribadi sama Prabowo, untuk sebentar lupakanlah. Ayo kita bantu dia. He needs the help of the people, ya, to fight this oligarch, gitu kan. Namanya. Jadi kalau bicara ini, tadi pasal 33 jadi kecil, nggak ada artinya dibanding kerusakan yang barusan Om ceritain. Ini Tapi lebih ngeri. saja, jangan salah. Mereka bisa begitu Iya, tangannya besar gara-gara pasal 33 itu. Jadi core-nya itu. Tapi kemudian sekarang gini deh. Coba cek ya. Mereka kayaknya dari mana sih? Iya. Ya, paling sama Sampurna ya, yang rokok tuh ya. Iya. Sama gudang garam ya. Ya. Ya itu pun pasti juga ya, tapi paling tidak dia melakukan satu bisnis yang direct to public itu kan, ya kan. Kalau ini kan nggak fasilitas semua. Ya. Ya. Yang Izin begitu pertambangan. dalam jangka 5 tahun, 10 tahun langsung jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Memangnya ada entrepreneur yang bisa kita katakan hebat. Dia seorang lobbyis pada umumnya ya kan. Mendapatkan ini Fasilitas juga. Dia tawarin ke orang. ya, terus begitu dapat luar biasa ya. Karena dia nggak perlu kayak orang-orang minyak ya. Orang minyak tuh peralatan besar begitu, expertise yang begitu, ya kan? Ya. Ya, dikasih sama pemerintah cuma 18% ya kan? Nah ini yang sebetulnya kok bisa begitu ya? Nah, ini kan harus hal yang dipertanyakan. Tapi kita tuh senangnya bicara-bicara hal yang sebetulnya penting, tapi kan itu hanya derivasi. Contohnya masalah omnibus law, ya kan? Penting dibicarakan ya. Tapi kenapa sampai ada omnibus law? Karena memang pasal 33 itu awalnya. Mereka begitu berkuasa, seluruh industri harus dikuasai oleh mereka. Dia perlukan perundang-undangan, ya, undang-undangan yang harus membuat mereka jalan nyaman. Bagaimana caranya? Sekian, berapa sih ongkosnya untuk bikin itu? Nah, jadi ini yang harus teman-teman ya jangan punya sentimen lah. Coba, wah terang aja Mas Eros itu ada singkiran. Enak aja gue disingkirin siapa gitu ya. Tanya aja Pak Jokowi itu. Pernah nggak saya minta apa-apa sama dia? Ya kan? Bahkan saya nolongin kok dia ya. Kan? Jadi jangan bilang terbalik-balik gitu ya. Dan kemudian juga, karena nggak dapet jabatan, maaf ya terlalu rendah itu buat saya itu apa? Itu humiliation buat saya. I love this country itu aja ya. Dan rasanya kok nggak pantas begitu. Makanya saya bilang kepada para guru besar, itu ya, para akademisi, ayo dong bangkit dong ya.
jangan cuma jadi legitimator kehendak penguasa. Kan terakhir ini tapi udah pada teriak loh. Alhamdulillah Iya, kan. iya. Nah, makanya masa seorang guru besar ya mau ngomong sembarangan kan nggak mungkin. Kalau seorang Eros Jarod bisa saja, karena saya bukan guru besar, ya kan. Nah, bisa aja orang bilang ngomong besar, oke, gitu. Tapi seorang guru besar, bukan seorang, kumpulan guru besar menyatakan Indonesia sedang tidak baik-baik saja karena ada masalah 1, 2, 3 kayak gitu. Jadi apa ya? Contohnya gini deh, jangan sentimen deh. Saya tanya kamu aja deh, tapi harus jujur ya. Iya. Kamu kan bisa punya imajinasi ya. Iya. Ada kan imajinasi? Pasti dong Ada, ya. Apalagi udah di podcast gini, pasti imajinasi wah luar biasa nih ya. Terus dihadapkan. Saya kasih tahu ya, tanggal 20 Oktober itu wakil presidennya bernama Gibran. Iya, iya memang. Dengan track record yang katanya begini. Emang seperti apa? Ada fufu fafa lah, terus ada yang namanya nyemeng lah katanya gitu, yang kita juga harus dibuktikan ya kalau memang benar ngomong dong ya toh. Terus apalagi belum lagi yang namanya usahanya ini itu dan seterusnya ya. Oke. Ya. Terus kalau ngomong selengean begitu ya. Pertanyaan saya, jawab pakai hati kamu. Rela gak sih, gimana sih? Gimana ya, coba. Sekarang saya jadi Win, dulu lah. Nah, itu dia. Ah. Malah ada yang lucu lagi, Om. Di TikTok juga saya kan pemerhati TikTok juga tuh. Yeah. Jadi ada meme gitu, Om. Di sebelah kanannya itu ada foto Pak Prabowo. Nah, di sebelah kirinya ada foto gitu kosong, ada yang nulisin fufu papa gitu. Nah, itu gimana tuh? Itu sampai netizen kan sampai saya kayak nanya begitu. dulu nih, nanya dulu. Ayo lo. Kamu harus jawab. Sedih sih, Om. Itu tadi pertanyaan sedih saya. Makanya masa kan kayak gini loh. Mungkin biar lebih kerennya ya. Iya. Like humiliation to the nation. Iya. Iya. Kan gila kan? Iya. Bayangkan, saya bayangkan dulu gimana Bung Hatta ya. Gimana Pak Sultan Hamengkubuwono, Pak Adam Malik gitu ya. Apa di sana nggak rapat di sana? Ya Tuhan, kok begini sih? Kan gitu ya. Nah, jadi jangan pakai kebencian, jangan. Ini common sense aja deh ya. Masa sih gitu ya, 200 sekian juta orang dikasih yang begini gitu loh ya. Jadi tanpa kebencian ya, ini kenyataan loh ya. Bahwasanya kalau terbukti loh ya, kalau terbukti, tapi Roy Suryo berani kok, saya pernah bilang sama Roy, kamu jangan sembarangan ngomong loh ya. Wah ditangkap gue kalau nggak bener. Lu Mas, aku berani kok gitu. Saya pertanggungjawabkan. Jadi Fufawa itu betul-betul punya si Gibran. Punya dia Mas. Nah sebetulnya harusnya langkahnya seperti apa, Om? Loh ya, kalau saya sebagai kakak aja deh ngomong sama Dik Gibran nih ya. Iya, Pak Dik. Mbok ya sampean itu mundur lah gitu ya. Itu lebih banyak membuat orang bisa tidur nyenyak dan negara ini berjalan lancar. Tidak ada huru-hara lagi gitu ya. Pak Prabowo juga bisa tenang kerja gitu kan. Kalau Anda mau jadi pahlawan. Tapi kan di sisinya pemerintah itu yang diwakili sama Mas Muni itu kan bilang kalau Fufu Fafa itu bukannya dia. Ya, kalau Muni yang ngomong begitu ya bagus dong. Itu namanya apa? Menteri yang bagus. Loh, itu iya, menteri yang bagus. Menteri yang kerja, minimal kerja masih 20 yang betul-betul 20 hari. pembantu presiden beneran itu gitu. Pasang badan. Jadi, iya, salah bener pokoknya gua benerin gitu ya. Jadi kalau dia bilang masa si Muni bilang gini, memang itu foto punyanya Gibran, nah, itu menteri yang jelek banget tuh ya. Jadi kita bisa pahamin lah. Ya nggak Muni ya? Kita tahu lah ya. Jadi, tapi lucunya pada saat itu juga wartawan nanya. Jadi kalau emang bukan si Pak Gibran itu, akun Fufu Fafa itu siapa? Nah itu nanti lagi mau itu. ya, makanya juga namanya juga siapa sih Pak Minfo ya. Menkominfo. Ya itulah sampai susah bener ngomongnya gitu. Itu yang namanya juga Ari, namanya juga Muni kan ya. Ya wajar aja lah gitu kan ya. Kalau enggak kan ya nggak jadi lah itu. Kalau nggak ada orang waktu itu juga kan waktu nggak mau itu pas ngambek itu kan terus jadi wakil gitu ya.
Dia udah tahu itu. Oh, kalau gua nggak begini nanti bisa copot nih ya kan ya. Oh, flashback dah. Kita nggak usah bicara Fufu Fafa. Sebenarnya ada nggak sih yang bisa dilakukan balik lagi nih kita bicara? Loh, dia kan juga jadinya lewat keputusan MK yang pamannya seperti itu. Itu kalau kita mau ya balik lagi deh ke masa lalu. Kalau buat saya karena itu penting banget tuh Om. Konstitusi yang dilampauin itu bisa nggak sih sebenarnya? Ya kalau ya kita tanggal sebagai 20 jalur nggak ada hukum, dia lah. ke jalur hukum ada kan maksudnya ada melanggar beberapa pasal gitu ya. Pajak untuk kayak masa reformasi juga, masa KKN dan seterusnya itu kan masuk ke dalam wilayah itu ya. Dan juga masalah umur yang masih jadi perdebatan seperti itu. Kita sebetulnya kembali lagi kalau kita masuk menuntut lewat jalur hukum, jadi di impeachment kan, gitu. Emangnya impeachment gampang? Iya. Dan harus dilantik dulu berarti kan itu kan? Iya. Karena dia belum dilantik, udah di impeach nggak aja dilantik dulu, gitu kan? Ada. Tapi makanya saya bilang satu-satunya window satu, seorang pemimpin negara ini yang akan memimpin presiden wakil presiden tidak boleh melakukan perbuatan tercela, ya. Jadi ini moral ground kan? Iya, betul. Ya kan? Betul. Tapi kalau moral ground itu udah nggak penting buat Indonesia ya terus aja. Tapi Win, yang bersangkutan itu kan juga ditanyain loh Om langsung waktu dia belusukan tuh mengenai Fufu Fafa. Ya, Malah yang bersangkutan kan bilang ya tanya jangan aja tanya ya. saya gitu. Berarti kan dia Wajar nggak orang kayak gitu? Masa pantasnya jadi wapres gitu loh? Nggak aja gitu. Itu kan kita terbuka aja lah ya. Oh jadi Tanpa kebencian. Oke. Saya bilang justru akan bangga kalau Mas Gibran tuh, saya akan hadapi, besok saya akan tantang siapapun yang menganggap saya itu Fafa, setelah saya berhadapan dengan saya, wah itu saya begitu dia lakukan itu, saya akan bilang dia layak menjadi wapres kita, walaupun umurnya masih muda, walaupun selengean begitu, gitu. Tapi kita harus hormati dia. Lah kalau sekarang jawabannya gitu, ya pantas aja bilang, lo nggak pantas lo apa itu cemen lo, gitu ya. Oh mendingan begitu ya gentle ngomong Mending. gitu. Oh iya dong, bilang tantang si Roy Suryo tuh, Roy Suryo, mari berhadapan sama saya. Saya sudah nyatakan, saya bukan Fafa. Kenapa Anda berani mengatakan bahwa saya Fafa? Oh itu keren tuh, itu yang saya tunggu-tunggu tuh. Ayo dong Mas Gibran, tak kancani dah, ayo tak kancani ayo ya. Tak jemput di mana sampean. Kita temenin. Kita parani si siapa Roy Suryo ya. Tantang dia. Nah, itu baru keren. Kalau dia berani begitu, saya yakin seluruh Indonesia diem. Nah menurut Om kenapa nih? Kan ini isunya kan udah hampir 2 minggu kan Om ya, yang mengenai Fufu Fafa nih. Kok kayak pihak kepolisian nggak habis-habis ya, nggak habis-habis. Nggak Bukan hanya Fafa, pernah beredar juga katanya narkoba lah segala gitu, di mana di PIK itu ya, ada gini-gini. Ini fitnah apa enggak sih? Tapi kok terlalu banyak fitnah itu ya. Ada juga polisi-polisi juga yang katanya gerah gini-gini. Waduh kok negara kok penuh gosip begini. Ya diselesaikan gosip ini, ya toh. Tantang. Kalau nggak periksa dong darahnya tuh. Dia itu enggak gitu ya. Terus juga kalau udah ayo kita ke Singapura tuh. Sekolahnya dia bener apa enggak gitu kan ya. Ayo kita ke Australia bener apa enggak. Itu baru yang namanya layak kita angkat jadi wapres itu ya. Tapi kalau umpamanya ya tanyakan aja yang ngomong, ya apa tuh gitu ya. Itu sakit apa Indonesia ini kalau begini caranya gitu kan. Jadi maksud saya, jangan dong kita itu mojok-mojokkan terus dia. Kasih kesempatan dia untuk memberikan klarifikasi, ya berikan ruang. Ayo, sampai mau ikut nggak? Ayo kita antar yuk Mas Gibran yuk. Kita antar. Kalau perlu ke Singapura, kita antar ke Singapura deh. Nggak usah dibayarin Mas Gibran. Nanti kita patungan ya. Kita antar Mas Gibran, nanya sendiri langsung. Nanti saya bawa tuh yang pada ngeritik-ngeritik dia, itu si Antoni Budiawan, Said Didu, gitu, Roy Suryo, segala gitu. Hadepin aja gitu kan ya. Jangan nanti nunjuk apa lawyer yang begini-begini gitu ya. Dia dong, ini kan pribadi dia yang diserang ya. Dia tampil dong sebagai calon wakil presiden ya Republik Indonesia yang terhormat. Nah, dia bilang, saya Gibran, saya adalah calon wakil presiden Republik Indonesia. Saya tidak suka dengan hal seperti ini. Saya minta kepada saudara Suryo, gitu, hadapi saya. Ayo kita bertemu di mana? Di mana Anda minta? Nah, ini kan proses hukumnya malah ini kan, Roy Suryo-nya kan lagi dilaporin kan ini Om ya. Berarti ini kan bisa malah membuka ini dong, pintu. Sekarang ini,
ini kan katakanlah dilaporkan prosesnya diperiksa dulu gitu sampai kapan tahu gitu kan. Yang kita minta ini sebelum 20 ini, ya kan? Jadi dia dikasih kesempatan untuk membersihkan diri untuk Iya minimal dong. menunjukkan siapa dia yang sebenarnya. Kita gitu, bantu, kita ingin juga kok. Kita ingin, bukan berarti kan, oh kalau gitu Mas Resto nggak suka ya dia jadi, nggak ada urusan gitu. Wah, urusan apa saya nggak suka lalu nyegah-nyegah dia. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai orang yang sering dikasih label budayawan ini ya, bertanggung jawab to guard the values, itu ya, moral ground, etika dan seterusnya, kayak gitu. Itu yang saya tawarkan kepada Mas Gibran, gitu. Mas Gibran, jauh usah kecil hati. Kalau sampean bener, ayo kita tak kancani, ayo kita lawan, yuk, gitu ya. Tapi kalau punya dia sendiri menghindar, terus-terusan menghindar begini, diserahkan kepada gimmick media, waduh, mengerikan kan ya. Kayak begitu. Jadi maksud saya apa sih? Ini kan negara kita ini satu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kita juga harus berusaha bagaimana nanti Pak Prabowo ini dalam memimpin ke depan ya tidak terlalu banyak hal-hal yang tidak perlu diurus gitu kan ya. Jadi berkonsentrasi pada hal-hal yang substansi aja, yang besar dan harus. Jangan cara remeh-temeh yang bikin pusing kepala ini. Ya, ini kan, ya. Om, balik lagi ke ini, tuntutan sebagian masyarakat yang membawa Pak Mulyono itu ke meja hijau. Nah, Om, optimis nggak sih dengan pemerintahan baru ini yang dipimpin sama Pak Prabowo akan dilaksanakan ini? Tuntutan sebagian masyarakat ini. Tergantung ya, Prabowo itu mau bikin legacy seperti apa. Oke. Nah, ya. Kalau dia mau jadi pecundang, ya sudah, diemin aja. Terus jadi kayak orang penakut itu ya. Yang penting satu, jangan direkayasa oleh dia. Nggak boleh dong, jangan dong merekayasa, Pak ini ya. Tapi kalau dia sebagai presiden memenuhi tuntutan rakyat, itu kan kewajiban. Ya, bukan sak enake dhewe. Presiden kan diangkat oleh rakyat dan harus tunduk pada perintah rakyat. Bukan terbalik gitu kan ya. Nah, kalau rakyat nanti yang memerintahkan dia untuk mengaudit seluruh yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi, ya harus dilakukan dong ya. Itu kan idealnya Om. Yang saya tanya ini itu tunggu dulu. Menurut pandangan dari hati kecilnya Om Eros, Ya. itu seperti apa? Oh, saya rasa harus. Kenapa? Harus. Dengan begitu dia selamat juga dong. Ya. Nah, maksudnya balik Iya ini dong. Om sedikit Om. Kan Pak Jokowi itu kan harus bikin laporan pertanggungjawaban di depan MPR. Kita anggaplah kalau tiba-tiba Dulu tahun yang waktu zaman dulu kan di Yang MPR ini nggak? tuh. Dulu kan setiap itu ada yang apakah menerima apa tidak iya. pertanggungjawaban Iya. presiden udah nggak lagi. Sekarang Oh, udah nggak ada Om. Oh, jadi hanya Iya, jadi lepas begitu aja. Maksud saya, kenapa harus supaya clear. Jadi dia kalau meninggal juga tuh jangan bilang wah nih kita ngubur koruptor gitu kan atau ngubur orang brengsek tuh jangan dong ya. Jadi maksudnya kita bantuin Pak Jokowi nih supaya jangan sampai tercela gitu kan. Ayo dong ya buktikan contohnya nih bahwa saya tidak kok gitu kan ya. Contohnya nih kayak alasan kan perlu dong dipertanyakan. Alasan kamu ngasih ke apa PSN ya. Ya PSN kepada Ya, BSD sama PIK ya. Iya. PIK satu aja pernah ke sana nggak sih? Pernah ke sana nggak? Gitu pertanyaan saya. Coba seluruh rakyat Indonesia jalan-jalanlah ke PIK ya. Lalu kalian bayangkan bagaimana itu kalau semua terjadi. Itu akan menjadi satunya kota dalam negara dan menjadi negara dalam negara. Kenapa? Semuanya ada tersedia. Iya. Yang namanya pusat kebudayaan itu nanti berubah di sana karena apa? Politik dan ekonomi akan membangun kebudayaannya sendiri. Nanti juga akan ada wali kotanya sendiri itu. Orang-orang mereka juga. Dan setiap pergantian wali kotanya, nggak bisa nggak harus izin si pemilik PIK itu. Siapa itu? Kan kita tahu semua. Jadi memang harus kita pikirkan ini. Bayangkan itu baru PIK 2 aja udah gitu. Gimana kalau sampai PIK 10? Itu mungkin bisa, jangan-jangan bisa saingannya Singapura gitu ya.
Karena lebih besar dari negara PIK Singapura. Indonesia ya, makanya nanti bisa jadi negara PIK Indonesia itu. Nah, mau begitu. Nah, kalau ini saya berani keras-kerasan. Pak Jokowi, you're getting too far gitu. Saya berani katakan ini gitu. Saya harus mengatakan ini. Kenapa? This is dangerous gitu kan. Bahaya. Tolonglah pertimbangkan melalui pendekatan sosiologis, pendekatan kebudayaan, pendekatan keamanan, ekonomi, politik, ya. Oh, dan berarti ini seterusnya. diharapkan sama Om Eros itu nanti di pemerintahannya Pak Prabowo ada evaluasi ya? Oh iya dong, harus Mengenai kebijakan dievaluasi. ini ya? Betul, kenapa? Itu pantai lepas ya, Iya, pantai lepas. pantai lepas. Orang bisa masuk aja kapan aja itu kan. Betul. Udah. Apakah jadi zona bebas sih? Jangan-jangan gitu. Iya. Sekarang ke sana aja tuh ke pantainya udah kayak dikurung gitu ya. Iya. Dan ini yang saya nggak ngerti gitu. Rakyatnya di sana banyak digusur, dibeli dengan harga yang konon kata saya didu ya. Kan kemarin kan dia juga ke sana. Jadi maksud saya, tolong. Saya tidak punya urusan sama Aguan, ya toh. Dia mau kaya terserah gitu. Tapi satu, yang endangering the future of my country gitu kan, tidak sesuai sebagaimana saya bayangkan tentang cita-cita Indonesia merdeka sebagai negara para founding fathers, saya akan lawan gitu. Pengertiannya gitu. Artinya tidak karena saya nggak suka sama Aguan, ketemu juga nggak pernah gitu ya. Oh, dia berhadapan dengan saya karena tanahnya Bu Fatmawati gitu ya. Itu saya ketuanya Yayasan Fatmawati kan. Oh, dihajar begitu habis. Ya oke. Itu kita hadapin juga gitu. Tapi bukan itu urusannya. Ini urusan bagaimana yang nantinya itu kebencian terhadap ras tertentu akan tumbuh. Ya. Itu yang sebenarnya menakutkan saya sih, Itu Om. bahaya. Kenapa? Hanya gara-gara ulah segelintir orang Betul. yang nggak punya wawasan kebangsaan yang hebat, Iya. ya toh. Ada terus satu orang juga yang katanya sok kebangsaan tapi nggak ngerti juga. Biar aja itu ya. Siapa Om? Ya nggak tahu lah itu. Itu padahal penting ya, padahal aku lagi mikir lagi ngeker-ngeker yang mana nih. Nah kalau itu tidak kita perhatikan dari sekarang, it's dangerous. Kenapa? Emangnya saudara di Singkawang itu, ya banyak tuh Cina yang jadi kuli bangunan. Kita nggak usah ngomong Singkawang lah, Om. Kita Nggak ngomong usah, sekitar PIK itu. di Mangga Besar Cina aja. nggak, Cina Benteng yang digusur Ya. itu kan sebagian Cina Benteng yang Betul, kebudayaan. Cina Benteng tanya dah, kenal Yang Eros di- Jarot nggak pasti kenal dia. Gitu kan. Maksud Iya. saya gini, Gambar jangan bangunan. dong nanti yang dikorban rasnya. Ini kan bahaya. Nanti orang-orang nanti ada lagi tuh istilah aseng-aseng ini keluar lagi. Hanya gara-gara segelintir orang yang tidak paham bahaya itu. Nah sehingga menurut saya jangan dong hanya karena kalian serakah keuangan biar membesar gitu ya, tapi yang kalian korban ras kalian sendiri itu kan bahaya. Betul, itu yang paling menakutkan buat saya dan teman-teman yang ras saya inilah, Om, gitu, bahwa mereka dengan enaknya foto di tadi Om bilang di sana, mereka foto kemarin di istana di Madam Arti, orang-orang tuh semua kalau kita baca komennya, Om, Iya, dasar Cina nih, aku ya lah kan? yang diserang, Dasar udah dia Cina, lagi. ya kan? Iya. Nah, padahal itulah yang harus Pak Jokowi itu yang kenapa saya ngotot tuh ya. Bu ya sadar toh Pak gitu. Saya terserah lah Pak Jokowi mau marah sama saya, saya ngomong gini ya. So welcome. Saya bilang, kalau untuk itu welcome. Anytime buat saya ya. Ini udah masalah harga diri, harga sebuah bangsa, dan harga yang namanya kemerdekaan Indonesia seluruh dipertaruhkan ya. Lalu kalau saya harus berkorban itu nggak ada masalah gitu. Jadi jangan deh kita ditakut-takutin nanti gimana, nggak perlu itu ya. Kita hanya takut pada satu kebayangan tentang keruntuhan Indonesia yang tidak kita harapkan gitu kan. Jadi yang di sini ada merek tuh 2045. Menarik. Jangan dong hancurkan harapan anak-anak muda ini ya dengan kebohongan-kebohongan dan kepalsuan ini semua gitu ya. Jadi harus ada pijakan yang jelas. Menuju 2045 itu melalui 20, 30, 35, 40, 45 ya. Ini kalau sampai baru 2030 udah mejen aja susah kan, karena tidak ada tangga-tangga yang bisa mengantarnya secara baik. Nah, untuk itu saya ngajak sama teman-teman muda, nggak usah lah, kan seringnya tuh orang-orang dilampiaskan bikin meme-meme ya, ngejek-ngejek Iya, gitu, iya. itu nggak menyelesaikan. Coba kita pikirkan sesama, kita kumpul, ayo kita
bangun kekuatan yang namanya civil society ini ya. Ayo kita ini punya kekuatan loh, cuma nggak pernah digunain. Senangnya apa nongkrong, malah enjoy di pik minum-minum gitu ya. It's okay, saya juga begitu kok, nggak munafik ya. Tapi satu ingat ya, bahwa saya di satu zona yang seharusnya tidak dengan desain yang seperti ini. Makanya kegagalan paling utama adalah tidak adanya strategi kebudayaan. Ya, hancurnya negeri ini karena kebudayaan itu Dipinggirkan. dikecilkan sekali. Kebudayaan diartikan cuma tari-tarian, joget-jogetan, nyanyian-nyanyian aja itu kan ya. Sementara kebudayaan itu jadi dasar bangunan politik, dasar bangunan ekonomi, dasar bangunan sosial. Yang ini tidak dipahami sehingga kalau yang namanya Menteri Kebudayaan sama dirjennya juga setiap hari itu kan urusannya itu kan urusan ya inilah tari menari. Oh saya sudah kebudayaan sudah saya urus kok. Artinya dia ngurus kesenian ini, gitu. Film, musik, apa segala, terus kerajinan tangan. Sedangkan yang namanya pola pikir, mindsetting itu kan the core of kebudayaan. Nah ini gimana kok nggak dimengerti? Nah bayangkan nanti Indonesia seluruh tentang namanya lifestyle ditentukan di PIK nantinya. Karena itu adalah satu tempat di mana segala sesuatu bisa diproduksi. Ya. Tapi ada orang yang komentar juga, Om, emang salahnya PIK tuh apa sih? Gitu kan ada yang ya nggak apa-apa, dia nggak ngerti kok. Buat apa saya juga nyalain orang kayak gitu? Nggak apa-apa. Nah, duduk sama saya seminggu. Saya Baru balik lagi ke sana ke PIK. Baru dia bilang, oh iya ya, pasti gitu. Prosesnya Om yang nggak benar atau gimana? Policy wise gitu kan. Jadi tidak membangun negara ini kalau orang Jawa bilang they not built accordingly gitu ya. Jadi tidak dibangun sebagaimana seharusnya. Gitu. Tapi yang paling mengerikan di Indonesia kan sebenarnya itu, Om. Kita kan sebenarnya budaya kita kan sebenarnya udah luar biasa. Tapi kan kalau Om ngomong satu sisi ada PIK, satu sisi yang sebelah sini juga sama, Om, tiba-tiba yang foto tahun 60-an, 70-an, 80-an, Om lihat sekarang juga berubah semua tuh. Gitu kan itu jadi dua budaya sebenarnya yang betul, makanya kita dalam hal ini tidak hanya menyerang ya satu sisi saja ya. Saya juga mengajak para perempuan Indonesia gitu. Belajarlah lihat foto-foto di tahun 70, 60 bagaimana ibu-ibu kita berdandan ya. Bagaimana kalau ibu-ibu kita masuk di sebuah acara perkawinan, lihat mereka cara berdandan, tolong lihat sekarang. Pertanyaan saya, masihkah terlihat Indonesianya? Atau sepertinya kita di sebuah negara lain yang namanya Indonesia gitu ya. Jadi ini yang harus kita bukan hanya memojokkan satu sisi saja. Karena Indonesia itu adalah sebuah negara yang berdaulat dan berbudaya, berdaulat dan bangsa yang diwariskan sebagai bangsa pejuang loh ya. Itu juga jangan salah loh ya. Jadi kita punya yang namanya karakter bangsa itu ya. Begitu kita lihat, saya sering, aduh gimana ya. Sekarang ya nggak salah juga masalah. Dulu ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Olahraga dan ngabeh gitu. Dia memang udah gemblung dari dulu, udah gemblung gitu loh ya. Jadi gemblung dari dulu. Jadi ini kayak penyakit nasional ya kayaknya gitu ya. Contohnya nih, di perayaan 17 Agustus, lihat ya di luar-luar ya, wah gagah gitu ya. Wah, paradonya luar biasa. Ini jogetan. Jogetan. Tuh anak kecil tuh nyanyi apa tuh? Gua ngerti tuh ya. Saya bilang, saya pikir selesai. Yang baru lagi tuh ya. Yang apa tuh? Yang ibu kota palsu itu ya. Wah. Emang ada ibu kota palsu? Loh, karena sekarang nggak jelas. Oh gitu. Loh, yang bener kan yang Jakarta. Oh. Yang sini katanya loh, kalau katanya palsu dong. Orang kenyataannya juga sampai sekarang, ya sampai sekarang loh. Belum ditandatanganin. Undang-undangnya ditandatanganin belum? Ini belum kan? Makanya saya bilang palsu itu bukan tidak ada alasan. Sekarang yuk ke ibu kota yuk, kemana yuk? Makanya harusnya kan nggak kemana. Yuk kita ke ibu kota mau kemana yuk? Saya sekarang kamu dari Surabaya, dari Singapura saya pulang. Yuk kita pulang ke ibu kota.
Kemana? Ke Jakarta apa ke sono? Iya. Itu sederhana aja. Cara orang goblok aja deh kita deh. Oh, berarti kalau cara nanti- orang pintar pusing kita, ya kan? Iya, berarti nanti kita lihat nih 20 Oktober nanti nih. Pak Prabowo di Ya. lantiknya di mana? Kalau Pak Prabowo dilantik sana bisa-bisa nanti nggak sah loh. Ya. Iya. Karena hanya di ibu kota Di kan? ibu kota. Hanya di ibu kota negara loh dilantik ya. Iya, makanya itu. Nah, loh. Sana gimana ayo? Iya. Nah makanya besok lagi kalau milih presiden jangan yang aneh-aneh lah ya. Jadi yang biasa-biasa aja. Jadi kayak begini kita kan. Nah, kalau menurut saya satu hal yang perlu kita tanamkan bersama gitu kan, bahwa Indonesia itu punya cita-cita. Jangan lupa tuh ya. Punya yang namanya koridor apa yang menuju ke sana itu ada koridornya gitu ya. Jangan koridor sak paenake dhewe sak karepe dhewe gitu. Contohnya nih, biar kelihatan Bhinneka Tunggal Ika setiap 17 Agustus jadi kayak ondel-ondel semua. Wah, pakaian ting celoneh gitu kan ya nggak karuan. Ini Om, ini yang saya mau tanya ini. Apa bener sih kita itu gemarnya itu festivalisasi itu Ya, yang tadi itu betul, kan akhirnya. Jadi substansinya iya, hilang. tapi Contohnya, festivalisasi aja. masjid itu setiap Jumat penuh. Alhamdulillah korupsinya juga tambah kan gila ini. Jadi ya ritualnya salah itu, ya makanya? tapi kok substansinya hilang. Yang namanya rohnya tuh malah nggak hilang gitu. Nah ini yang menjadi perenungan kita bersama lah ya. Makanya sebuah negara dia bangun tanpa pijakan fondasi budaya yang kuat. Seperti aja membangun rumah di atas pasir. Ini gue mau nanya lagi nih sama Om Eros nih, balik lagi nih ke sini nih. Bentar lagi nih, katanya nih, ini katanya ya, katanya media, ada yang mau ketemu nih, 2 tokoh besar. Wah, ada komentar nggak Om? Atau misalnya nih harapan deh dari 2 tokoh besar ini nih, 2 ketum besar nih. Karena kita ini Pak Prabowo dan udah Ibu terbiasa bahwa seolah-olah Indonesia ditentukan sama 2 orang itu gitu ya. Padahal, Enggak. oh gitu. Enggak sama sekali. Itu begini. Kita juga bisa menentukan. Nah, Ya, artinya gini, kekuatan kita meminta kepada Pak Prabowo aja sebetulnya. Pak Prabowo, tegaslah kamu. Tegarlah kamu. Pimpinlah dengan benar. Ada pertemuan, tidak ada soal. Kecuali dia mau main gini-gini, ya harus bertemu lah. Karena kompromi kan. iya. Iya. Tapi cukup dia menghormati Mbak Mega, nggak perlu kok. Karena menurut saya Mbak Mega sama si Prabowo itu, Bowo ya, tidak ada kok something yang sifatnya gini ya. Hubungan hati mereka nggak masalah kok. Ya, meeting mainnya juga nggak ada masalah kok ya. Nah kecuali kalau harus bertemu presiden dan wakil presiden bertemu Pak Ibu Mega pasti sulit lah ya itu ya. Ya. Itu dari hati pikiran dan susah. Sulit bener Om. Tapi kalau umpamanya nggak ada masalah kok masalah itu ya. Masalah pertemuan itu bukan menjadi final ya determinan ya, bukan faktor determinan, bukan. Oke. Faktor determinan terletak pada Bowo sebenarnya Pak Presiden. Gitu. Iya. Kalau Pak Presiden menjalankan fungsi dan perannya sebagai presiden yang sesungguhnya, ini saya pakai yang sesungguhnya, karena banyak yang bohongan ya kan. Iya. Yang sesungguhnya, Emang siapa Om yang bohong? oh ya yang nggak jelas-jelas itu. Oh itu yang nggak jelas itu. Nah, pasti akan beda. Andaikan nih contohnya nih, Iya. tidak, kan dia selalu, setahu saya ya, dia seorang sosialis lah ya. Ayo buktikan dong gitu ya. Buktikan hal-hal di mana seluruh center daripada yang namanya pembangunan kebudayaan itu manusia kan. Nah bagaimana dia itu bisa menjadikan seluruh citizen Indonesia itu manusia. Sekarang kan banyak yang zombie gitu kan, bukan manusia. Seolah-olah aja manusia, hak perdatanya sudah hilang, masih ngajak aku manusia lu gitu kan ya. Tuh, ya. Belum lagi hak-hak lain ya. Rakyat yang tidak punya hak pada saat dia menuntut pengadilan nggak punya hak apa-apa, kalah mulu gitu kan ya. Iya. Nah, coba jadikanlah, kembalikan hak-hak rakyat itu menjadi manusia Indonesia merdeka yang seutuhnya. Tapi Om yakin kelihatannya kalau Pak Prabowo itu akan seperti yang kita harapkan inilah, paling nggak minimal tanda-tandanya. Nah, kalau ini saya Maksudnya- hanya sebatas harapan, tapi Oh. keyakinan itu karena saya kenal secara pribadi, ya kemungkinan itu bisa terjadi.
Maksudnya Erwin itu lebih jelas itu Pak Prabowo nggak akan jadi bonekanya si mantan gitu loh. Ya. Ya, maaf aja ya. Saya terlalu menghina Bowo gitu ya. Kalau mamanya dia akan menjadi bonekanya ya. Prabowo is Prabowo ya berarti. Karena bodoh banget kalau sampai jadi gitu loh. Oh, itu Udah bodoh, keledai dungu gitu ya. Jadi nggak mungkin dia mau ya. Karena dia tahu persis bahwasanya tanpa legacy baru yang dia bangun ya, maka he's going to be in trouble gitu kan. Dan itu terasa dia tidak punya luxury untuk mengorbankan kesempatan ini gitu. Jadi tidak ada pilihan lain buat Prabowo untuk ya show who you are really is gitu kan. You really presiden. Apalagi kan udah berapa kali, 4 kali nyoba kan dari satu wapres, Itu 3 perlu kali. kesabaran ya. Iya. Jadi kita harus juga apresiasi dong. Iya. Masa sudah dapat disia-siakan. Kalau memang nanti Pak Prabowo menyanyiakan, dia bilang, yo sepanjang asu, gitu aja gampang. Gampang. Itu kalau orang Jawa tahu itu. tapi kalau aku sih yakin Om, karena dia harus juga menunjukkan, dia kan punya sifat untuk menunjukkan ke dunia internasional. Seperti sekarang dia udah dengan bahwa I'm a president of Indonesia, I'm a really president of Indonesia. Tapi kebudayaan, dari tujuan kebudayaan ya. Iya. Nanti tujuan kebudayaan ya. Iya. Dari tujuan kebudayaan tidak ada seorang raja yang baru naik mau menjadi bayangannya raja sebelumnya. Nah, itu dia. Tinggal Itu sebarang- dia. Itu kuncinya. Tinggal Jadi sekarang- tanggal 20 Iya. kita lihat ya. Tanggal 20. Monggo, Itu kode Pak dari Prabowo, ya. Silakan. kode dari Om Eros tanggal 20 pokoknya Om ya. Kita lihat. Nah berarti Om ada kesempatan dong atau ada secerca harapan kalau misalnya nih ada beberapa koalisi masyarakat sipil lah mengajukan tuntutan ke meja hijau masalah Pak Mul itu. Nah itu sebetulnya di prosesnya itu gimana Om? Itu kan saya rasa taruhlah Ya, sesuai lah ya, gitu. Pak Jokowi bilang ya Pak Jokowi bilang saya kalau ada kesalahan saya minta maaf. Saya ngomong deh ya, kalau boleh mewakili kalian dah, kita maafkan Pak gitu. Tapi masalah pertanggungjawaban kerja Anda, hal yang dilakukan oleh Anda sebagai presiden yang membuka kemungkinan untuk dilakukan penuntutan secara hukum tidak tertutup karena undang-undang sudah menulis di mata hukum semuanya sama ya, before the law ya, kan equal semuanya equal gitu kan ya. Jadi maksud saya nggak usah terlalu. Kayaknya dia berharap nih kayaknya ya. Berharap adanya pengadilan. Tanya sama senior. Kalau saya sih apa yang memang harus jangan gini deh. Mikul dur mendem jeruk. Gitu. Sekarang mikulnya udah terlalu berat itu peti matinya itu ya. Mendemnya udah terlalu sempit itu kuburan ya. Ya sudah aja dibuka aja ya toh. Biar aja kita buka sepenuhnya gitu, kita telanjangi semuanya, betul nggak? Ternyata begitu dibuka kayu Pinocchio, bukan manusia kan itu. Jadi itu juga sebenarnya harus kita juga beri kesempatan. Jangan don't judge people ya too early gitu kan. Itu yang paling penting. Begitu juga ini terakhir sebagai saya pesankan, jangan juga orang yang tidak suka sama Mas Prabowo langsung memuntahkan itu semua kebencian. Begitu juga terhadap Pak Jokowi ya. Proporsional aja. Kalau saya sekarang memang waktu Pilpres kan saya mau tidak mau di pihak Ganjar waktu itu ya. Iya. Tapi kan harus realistis. Ini satu peristiwa yang sudah harus kita lalui dan sekarang Prabowo memerlukan bantuan seluruh rakyat Indonesia karena yang kerjaan akan dihadapi tidak mudah. Karena dengan peninggalan yang sangat luar biasa cerobohnya ini gitu kan. Berat ya bebannya? Bebannya sangat berat, utang di depan mata harus jatuh tempo harus dibayar. 800 triliun tahun depan. 800 triliun, belum lagi janji makan setiap hari yang harus dipenuhin. Belum IKN loh Om. Dia belum IKN, makanya selamat Pak Prabowo kalau sampean menerusin IKN dan nerusin PSN, selamat saja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu lagi.
Om, thank you ya. Oke. Ciao.